Perkenalkan, nama saya Yulian Setia, NIM saya 18220019, mata kuliah Embedded System. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Embedded System dan IoT, Internet of Things. Video ini saya buat untuk kelengkapan atau responsi mata kuliah Embedded System. Yang pertama pengertian Embedded System. Sistem embedded adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, baik dengan kemampuan tetap atau diprogram yang dirancang untuk fungsi tertentu atau fungsi dalam sistem yang lebih besar. Sistem embedded memiliki 3 komponen sebagai berikut. Yang pertama memiliki hardware, yang kedua memiliki software, firmware, yang ketiga memiliki sistem operasi waktu nyata atau real-time operating system (RTOS) yang mengawasi perangkat lunak aplikasi dan menyediakan mekanisme untuk membiarkan prosesor menjalankan proses sesuai penjadwalan dengan mengikuti rencana. Untuk mengontrol latensi, RTOS mendefinisikan sistem kerja. RTOS menentukan aturan selama pelaksanaan program aplikasi. Sistem embedded skala kecil mungkin tidak memiliki RTOS. Unsur pembentuk ekosistem IoT. Ada 3 unsur pembentukan sistem IoT, yaitu yang pertama artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yaitu artificial atau yang biasa disebut artificial intelligence atau AI adalah sistem kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang diimplementasikan atau diprogram di dalam mesin agar mesin dapat berpikir dan berlaku layaknya manusia. Unsur yang kedua yaitu sensor. Dengan adanya sensor ini, mesin mampu menentukan instrumen yang dapat mengubah mesin IoT dari yang semula bersifat pasif menjadi mesin atau alat yang bersifat aktif dan terintegrasi. Yang ketiga, konektivitas. Konektivitas juga biasa disebut sebagai koneksi antar jaringan. Dalam dunia IoT sendiri ada kemungkinan untuk kita membuat jaringan baru, jaringan yang khusus digunakan untuk perangkat IoT. Empat manfaat Internet of Things di berbagai bidang, yaitu pertama, pertanian. Di dalam bidang pertanian, pertama-tama kita membahas mulai dari sektor pertanian atau agrikultur. Penerapan IoT dalam sektor pertanian dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dalam urusan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dapat berupa suhu, kelembapan, curah hujan, kadar air dalam tanah, dan pemantauan hama. Contohnya, petani dapat mengetahui data-data yang penting seperti kadar air dalam tanah dan suhu sekitar dengan sensor yang ditanamkan. Yang bidang kedua yaitu bidang kesehatan. Selanjutnya adalah sektor medis dan kesehatan. Dalam dunia kesehatan, Internet of Things terus dikembangkan. Direncanakan ke depan seluruh hasil pemeriksaan dapat langsung diterima oleh para tenaga medis atau rumah sakit.
Sebenarnya teknologi IoT saat ini sudah diterapkan dalam sektor kesehatan ini. Contohnya seperti robot perawat di sebuah klinik di Moskow yang membantu tugas dari para tenaga kesehatan di masa pandemi sekarang ini. Bidang ketiga itu transportasi. IoT dapat membantu manusia dalam mengintegrasikan, mengontrol, dan memproses informasi pada sistem transportasi penerapan Internet of Things. Ini berkembang sangat pesat dan dapat diimplementasikan pada mesin kendaraan atau pada fungsi kemudinya. Salah satu contoh Internet of Things dalam bidang transportasi adalah mobil yang dapat memarkir sendiri dan mobil yang dapat berjalan sendiri atau autopilot. Yang keempat, lingkungan. Yang terakhir adalah penerapan IoT dalam sektor lingkungan. Biasanya untuk sektor lingkungan ini menggunakan aplikasi dan perangkat IoT yang menggunakan sensor. Contohnya seperti alat yang dapat membantu kualitas udara, alat yang dapat dipasang ke satwa liar dalam penangkaran, pengecekan kondisi air, dan lain-lain. Berikut adalah jenis-jenis sensor dalam industri yang dipergunakan untuk penerapan sistem IoT. Yang pertama yaitu proximity sensor, yaitu sensor jarak. Yang kedua, pressure sensor, yaitu sensor tekanan. Yang ketiga, temperatur sensor, yaitu sensor suhu. Keempat, rotary encoder, yaitu sensor putaran. Kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan yaitu pembahasan mengenai Internet of Things, bagaimana penarikan perangkat-perangkat IoT yang ada saat ini masih dapat dikembangkan lagi menjadi lebih canggih di masa depan dan diharapkan agar lebih membantu manusia dalam segala sektor. Diharapkan setelah kamu membaca artikel ini, kamu menjadi tertarik untuk membuat dan mengembangkan perangkat-perangkat IoT lain yang berguna untuk manusia. Sampai jumpa di artikel selanjutnya. Jadi kesimpulannya itu sampaikan IoT sangat berguna di zaman sekarang dan sangat diperlukan dan dibutuhkan. Ilmu IoT juga berguna di berbagai bidang, seperti bidang yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mungkin masih banyak yang kurang. Yang kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam.